Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Akhirnya gue bikin video lagi. Banyak banget komentar dari kalian, mau itu di IG, di TikTok, di YouTube, semua komentar isinya, "Bang, lu kemana aja? Gak pernah update lagi tentang Persija." Bukannya begitu. Gue habis jalan-jalan, Jack. Gue juga perlu jalan-jalan sama keluarga gue. Jadi gue seminggu jalan, gue ke Bali. Gue tadinya mau bikin video di sono, cuman agak kurang nyaman. Jadi gue nunda sampai gue pulang. Lawan PSM gue lewatin, gue nonton di sono. Tapi gue gak bikin video apa-apa. Sekarang gue udah mulai aktif lagi. Tadi gue udah ngupload vlog gue di stadion. Lo kalau belum nonton, lo masuk ke YouTube gue, terus lo lihat video sebelum ini yang udah gue upload. Gue upload tentang keseruan tadi pertandingannya, gila banget sih. Ini di sini gue mau ngebahas sedikit teknisnya aja. Ada beberapa hal yang mau gue bahas. Yang pasti tentang pertandingan kemarin. Tentang pertandingan kemarin. Karena gue bikin videonya sekarang jam berapa ini? Di atas jam 12 malam. Gue belum tidur, gue langsung bikin video. Karena banyak banget komentar yang minta gue bikin video. Gak apa-apa, gue bikin video supaya lo pada girang. Gue mau kasih tuh statistik juga. Terus ada peluang nanti kita tetap di puncak kalau misalkan Persib dan PSM kalah. Terus gue mau nyinggung juga masalah yang bis dari Persis Solo dilempar. Ada Aremania yang ngamuk-ngamuk juga, gue akan bahas itu. Kapan waktunya ntar, gue akan selipin di tengah atau di akhir video. Lu jangan di skip, tonton aja sampai beres video gue. Tapi sebelumnya seperti biasa, gue udah lama gak ngingetin kalian. Bahkan kalian yang ngingetin gue untuk sholat. Gila, gue ketemu anak-anak Jack di stadion. Udah sholat belum bang katanya. Ya salam, gue bilang nih santri-santri Masya Allah gue nih. Jadi gue mau ngingetin lagi, lo sholat dulu. Abis sholat baru nonton gue. Entah kapanpun waktunya, gue akan upload langsung ini tengah malam. Mungkin nontonnya besok siang atau sore. Lo sholat dulu, baru nonton gue lagi. Yang belum subscribe, di-subscribe. Dikit lagi gue 100.000 subscriber. Lo bantuin gue subscribe. Di like supaya ratingnya bagus. Dan lo follow Instagram gue dan TikTok gue. Untuk update-update video-video pendeknya. Di sini gue ngupload shorts. Jadi lo lihat juga shorts gue. Itu video-video pendek yang akan gue update setiap hari. Bisa sampai 1 atau 3 video. Kelamaan. Gue mau mulai sekarang. Ini dia pembahasan yang menarik. Lo harus sabar. Karena ini gue akan menyampaikannya nggak buru-buru. Perlahan-perlahan. Ya salam. Oke. Jadi Persija lawan Persikabo. Menarik banget pertandingan tadi. Selain dari pertandingannya, menariknya juga dari sisi supporternya. Gue ngeliat emang Persikabo ini walaupun sedikit. Pas lagi main di Pakansari waktu itu yang datang sedikit juga, tapi suaranya kenceng banget satu stadion. Di pertandingan lawan Persija tadi juga dia nggak banyak 1.500 kalau nggak salah kuotanya, tapi suaranya menggelegar, gila keren banget. Aksi drumnya juga bagus, lagu-lagunya keren. Pokoknya gue salut banget buat anak Abomania. Gue juga pas lagi di tol menuju ke stadion, gue ngelihat ada bis-bis dari anak-anak Abomania. Terus kerennya apa? Kerennya tuh paling depannya bis Jackmania, paling belakangnya bis Jackmania juga. Jadi dia jalan dikawal sama, itu super sekali, itu luar biasa. Oke. Yang berikutnya sambutan di luar stadion juga keren. Ucapan selamat datang begitu bisnya datang, anak-anak Jackmania semua nyamperin ngucapin selamat datang. Keren banget. Gue nggak dapat rekamannya, gue lupa ngerekam. Saking gue terkesimanya ngelihat. Jadi keren banget. Itu keren banget. Terus pas lagi anthem, jadi pas dia lagi anthem tuh anak-anak Jackmania kayak nyuruh diem gitu. Jadi gue rekam itu, nyuruh pada diem supaya dia menyanyikan lagu anthem karena pemainnya kan ke pinggir lapangan nyamperin ke dia. Kita menghormati tradisi setelah pertandingannya Persikabo. Jadi kita diam, biarin dia nyanyi. Lama banget memang. Soalnya pas dia udah selesai, orang-orang Jackmania tepuk tangan stadion. Nggak tahu belum kelar. Nyanyi lagi. Ditepukin tangan lagi. Kirain udah beres. Gue pikir, gue nggak tahu lagunya kan. Nggak tahu. Gue pikir udah beres, nggak tahu belum beres. Dia nyanyi lagi. Mungkin lo kalau tadi datang stadion lo bakal tahu tuh kejadian itu tuh. Tapi akhirnya beres. Baru anthem kita Persija menyatukan kita semua. Itu gila. Oke. Terus yang kedua, poin keduanya. Tadi tentang supporter, sekarang tentang permainan Persija. Ini dia. Oke, Persija permainannya kalau gue lihat nggak banyak yang perlu gue komentarin, standar seperti sebelum-sebelumnya, gaya mainnya sama. Nggak ada perubahan strategi. Biasanya gue kalau komentar itu kalau ada perubahan strategi, misalkan dari permainan lambat jadi permainan cepat,
Terus gaya bermainnya berubah, ini gaya bermainnya nggak berubah. Sama pertandingan sebelum-sebelumnya, begitu aja. Ada sedikit perbedaan aja. Perbedaannya apa? Andre Tani jarang keserang. Gila, Andre Tani hampir terbilang agak ngopi. Keserang memang, tapi nggak banyak. Bukan, maksud gue keserang tapi nggak bahaya gitu. Jadi bola yang sampai ke badan dia, ke tangan dia itu cenderung pelan. Nggak yang on target bener-bener kena jebret gitu. Jadi Andre Tani nggak bisa dikasih penilaian karena memang jarang keserang. Gue salutin sama lini pertahanan Persija. Gila, luar biasa. Hansa Muyama, aduh itu top banget permainannya tadi. Kudi jangan lo bahas, udah terlalu keren untuk dibahas. Yang lainnya juga kayak lini belakangnya udah top performance semua tadi. Tadi luar biasa banget. Oke. Apalagi? Penyerangan Persija bagus banget, tapi lagi-lagi ya ini PR Persija. Bahkan Thomas Doll pun bilang kayak gitu. Kalau finishingnya masih kurang sih. Finishingnya sebenarnya itu harusnya kalau misalkan strikernya kayak siapa ya di Indonesia itu yang gila tuh kayak Spaso atau Dimas Derajat atau Fortes. Aduh itu kalau Fortes striker kita tuh gila, itu kita bisa 5 gol mungkin tuh. Atau David da Silva, kalau dia strikernya gila kita banjir gol. Tapi sayang banget labil permainan striker kita. Kalau Kremencik lagi jago, ntar besoknya enggak. Aji Kusuma bagus banget 2 gol, pertandingan tadi kurang. Ini Aji Kusuma gue mau bahas. Jadi gue waktu awal dia datang, gue nanya. Gue bilang, ini siapa nih pemain? Gue gak tahu, lu tolong jelasin ke gue. Terus gue bilang, kalau namanya Persija, itu kalau mau transfer pemain itu harus pemain yang udah dikenal. Gue bilang, pemain top dunia tuh. Pemain top, maksud gue kalau Real Madrid transfer pemain, gak mungkin fansnya gak kenal. Itu poinnya. Harusnya kita kalau transfer pemain, harusnya kita kenal siapa yang transfer. Karena misalkan kayak sekarang nih ada gosip yang bilang Alvin Tua Solomoni mau ke Persija. Gue tahu ini orang, gue tahu persis ini orang. Semua juga anak Jackmania pasti tahu. Nah maksud gue kayak gitu. Kalau transfer pemain harusnya supporter Persija tahu. Gue tekankan di situ, gue bilang ini terlepas dari skillnya dia. Entah dia bagus, entah dia jelek. Ini gak usah dibahas. Yang gue mau bahas ini orang siapa, gue gak kenal. Itu yang mau gue bahas. Banyak yang komentar, bener bang, gue juga gak tahu ini siapa ya. Ada si paling tahu juga banyak, kaum si paling tahu yang bilang, oh dia pemain di divisi 2, dia udah mencetak sekian gol, padahal dari Google juga. Tapi dia pengen menjadi orang yang lebih tahu daripada orang lain. Kalau gue gak, tipikal gue bukan begitu, gue bukan yang ngasih bocoran, nih ada video welcome, gue dapat itu semua, gue dapat bocoran video welcome. Gue gak post karena gue gak pengen yang si paling tahu duluan. Gue bukan begitu tipikalnya. Gue tipenya menganalisa yang udah kejadian. Itu gue. Oke, ternyata Aji Kusuma 2 gol. Dia cetak 2 gol. Ternyata isi komentar gue penuh, bang masih ngeraguin Aji Kusuma. Gue bilang, bah lu pada ini gak ngerti apa yang gue maksud. Gue masa mesti menjelaskan berkali-kali. Akhirnya gue diemin aja, gue pin, gak apa-apa biar lo girang. Gue bilang, gue gak bisa gue menjelaskan lagi. Gue maksud gue bukan begitu. Maksud gue terlepas dari skillnya jago atau enggak, gue gak tahu ini orang. Gue jujur sama diri gue gak kenal Aji Kusuma sebelumnya siapa ya. Pas dia bagus ya jadi gue kenal. Lo juga semua pasti gak tahu dia siapa ya, cuman belaga tahu aja. Orang-orang yang komentar gue belaga udah tahu Aji Kusuma aja, kayak tahu Aji Kusuma siapa ya. Mungkin sebagian besar tahu, tapi gue yakin ya banyak orang gak tahu dia siapa ya. Bagus apa enggak? Bagus mainnya. Lo jangan nyalahin gue kalau dia main jelek, emang bagus mainnya. Tapi tadi mainnya melempem. Itulah maksud gue gini, ketika pemain bagus, gila pujiannya setinggi langit. Tapi ada kalanya dia turun. Dia turun lo bingung yang pada muji. Maksud gue, oke, kita puji, tapi jangan nyalahin gue yang meragukan. Gue gak meragukan dia. Gue capek deh ngobrol sama dia, si kaum paling tahu duluan ini. Jadi gue gak ngerti mesti menanggulanginya seperti apa. Gue sama Aji Kusuma saling follow di Instagram. Gue DM-an sama dia, lo bayangin. Masa gue meragukan dia sih? Yang kagak-kagak aja loh. Oke, kita lewatin Aji Kusuma karena dia sohib baru gue sekarang. Oke. Kremencik melempem, ya gitulah namanya pemain bola, ada naik ada turun. Tapi Kremencik kalau disuplai bola banyak harusnya bisa mencetak gol. Tapi sayang banget tadi dia agak sedikit melempem. Udah beberapa pertandingan terakhir Kremencik melempem banget emang. Gak tahu kenapa gue. Padahal dia pemain bagus. Tapi ya begitulah pemain bola. Hano bagus banget. Rio Fahmi juga keren. Dia di depan kanan tuker-tukeran sama Rico Simanjuntak. Gua dari kejauhan gue ngelihat hampir gue sangka Rio jadi Rico jadi Rio karena keduanya mirip-mirip penampilannya. Kencang, akurasi passingnya bagus, keren.
Terus siapa lagi? Habibi, Yusuf Ella. Dia terlihat main di false nine, agak mundur ke belakang. Jadi kayak gini, gue sih ngelihatnya kayak 3-4-3 formasinya. Tiganya depan itu kayak strikernya Rico dan Aji Kusuma untuk di babak pertama. Si Yusuf Ella ini agak false nine, agak mundur sedikit. Jadi kayak second striker, tapi berubah di babak kedua. Keren banget, Yusuf Ella luar biasa mainnya. Hansamu, tadi udah gue bahas keren. Kudi jangan dibahas lagi, apalagi pas dia maju ke depan. Di lini tengah, bantu nyerang. Pas si Dandi Maulana masuk, lo gak usah bahas, itu gila luar biasa. Siapa lagi? Di menit 70 gue agak ngeliatnya agak aneh. Terkesan kita gak mau menang gitu. Kita udah unggul, kita malah milih untuk bertahan. Memang bukan kita keserang terus, memang kita milih untuk diserang. Kalau gue lihat, soalnya apa, Thomas Doll malah masukin Dandi Maulana. Harusnya ada Osvaldo Hai yang bisa dimasukin, tapi nggak begitu. Yang dimasukin adalah pemain bertahan. Jadi memang kita mau diserang, tapi Thomas Doll yakin dengan lini pertahanan kita. Jadi lu serang gue nggak akan kejebolan. Mungkin kalimatnya begitu. Karena apa? Karena kalau kita nyerang, ada resiko di serangan balik. Jadi lebih baik kita main defensif untuk counter attack. Tapi counter attack-nya nggak jalan ketika Kremencik yang masuk. Harusnya jangan Kremencik, harusnya Ginanjar atau siapa pemain cepat. Jadi begitu, kalau bertahan depannya harus cepat. Itu udah normalnya kayak gitu. Kalau kita pakai formasi bertahan, depannya harus cepat karena pasti counter attack. Nggak mungkin kita bertahan, kita build up play. Nggak mungkin. Biasanya bertahan, counter attack. Sayangnya tadi udah bertahan, depannya Kremencik lambat. Jadi nggak jalan formasinya. Kalau mainnya build up, Kremencik lebih bagus dibanding yang lain. Sebenarnya sesuai kebutuhan, tergantung kebutuhan tim maunya kayak gimana. Cuman tadi menurut gue agak sedikit antik karena kita pakai bertahan, tapi depannya nggak pemain cepat. Itu aja. Oke. Apalagi ini menurut gue ya, bukan menurut keharusan sepak bola seperti itu. Jadi yang gue pahamin, yang gue sampaikan. Nggak tahu kalau mungkin ada pelatih yang ketawain gue, bisa jadi. Karena gue bukan ahli di bidang itu. Jadi yang gue lihat, itu yang gue jelaskan. Mungkin lo yang ngedengerin gue juga lebih jago dari gue. Lo ngelihat sesuatu yang nggak gue lihat. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi juga pelatih-pelatih yang ada di Indonesia nggak ngelihat apa yang kalian lihat. Makanya lo komentar di bawah pendapat lo tentang pertandingan tadi. Ya salam. Gue pengen baca, nanti gue replay di shorts gue dari komentar kalian. Oke. Statistik Persija. Bentar, gue pindah layar dulu. Statistik Persija keren banget. Ball posisi sebentar. 58% nguasain bola, keren. Padahal di akhir-akhir kita keserangan terus, tapi ball posisi kita tinggi banget. Total tembakan 16, sedangkan Persikabo cuma 9, nganggur Andre Tani. 5 ke gawang, dia cuma 3 ke gawang, yang pelan-pelan semua bolanya. Oke, akurasi operannya 78% untuk Persikabo, hancur, di bawah 80% hancur. Persija 83%. Mantap. Peluangnya 9. Tackle 13, interceptnya 18, sapuannya wah dia nyapu tuh 9. Berbanding lah sama dengan si apa namanya Persikabo. Oke. Susunan klasemennya, gue kalau misalkan sempat gue tampilin di layar, kalau enggak lo bayangin aja yang ada di layar deh. Persija peringkat 1, dingin banget pucuk. Ya salam. Persib kedua, PSM Makassar ketiga. Persija poinnya 41, Persib 39, PSM Makassar 38. Kalau PSM menang, kita masih di atas. Kalau Persib kalah, tapi kalau Persib menang kita turun lagi. Kita mau Persib ganti-gantian aja. Tapi nggak apa-apa. Kita berharap PSM dan Persib kepleset di pertandingan berikutnya. Nanti gue akan bahas ke situ. Oke. Harapan yang tadi gue bilang adalah berharap kalau Persib dan kalah dari PSIS, PSM kalah dari Rans. Oke. Gue yakin kalau Persib bisa kalah sama PSIS. Kita aja kalah waktu itu, apalagi dia. Dan Kambuaya nggak main karena karena kartu merah kalau nggak salah sebelumnya. Terus dia minta maaf, kesian gue ngeliatnya agak ngenes. Dia minta maaf ke teman-temannya karena dia kena kartu merah. Dia bilang ini pelajaran buat gue. Gue nggak akan ngulangin lagi. Ada di channel YouTube dia, gue nonton. Jadi kehilangan apa namanya? Kehilangan senjata andalannya untuk lini tengah, Kambuaya. Bagus untuk kita supaya dia kalah. Terus PSIS-nya juga lagi bagus. Kenapa? Karena 2 pertandingan sebelumnya juga dia menang beruntun. Terus dia istirahat lebih lama daripada Persib. Jadi badan dia lebih fit. Jadi gue yakin banget kalau Persib Bandung mau naik tangga tapi tangganya licin, kepleset, geledak palanya kejeduk. Jadi dia gak bisa naik lagi. Mudah-mudahan, amin. Jadi kita tetap di atas. Kalau PSM lawan Rans. Rans ini kemarin nahan imbang Bali. Keren mainnya. Lagi bagus banget Rans. Jadi gue rasa mental lagi naik. Gue rasa Rans bisa lah. Paling gak nahan imbang PSM lah. Mudah-mudahan kita support
PSIS, dan kita support Rans Entertainment. Ya salam. Rans ini apa ya? FC. Oke. Rezaldi, gue gak mau bahas dia karena gue gak terlalu cinta sama dia. Lo kalau misalkan sebelum dia pindah dari Persija ke Persib, kalau lo penonton setia gue, lo tahu gue sering bilang Rezaldi pemain biasa aja, gak begitu jago. Sekarang, dulu lumayan, tapi dia no speciality, gak ada spesialnya. Maksud gue nggak yang serodok gitu, nggak yang passingnya lari cepet, biasa aja standar gitu, kayak Tony Sucipto, Rezaldi, Sandi Sute, siapa lagi di Persija yang begitu-begitu tuh. Biasa aja ya, maksud gue dia oke lah, jago main bola, tapi ya jago aja standar gitu. Jadi gue nggak terlalu yang mencintai Rezaldi, jadi begitu dia keluar gue nggak terlalu kecewa karena dia udah nggak dimainin juga kan di akhir-akhir. Aneh aja ngeliatnya tiba-tiba pakai baju Persib, terus tangannya begini. Gue komen di Instagram gue bilang telunjuk lo lupa tuh. Agak aneh ngeliatnya. Gue jarang ngeliat pemain di transfer terus aneh ngeliatnya. Rezaldi doang yang gue lihat agak aneh pindah ke sono. Masa iya sih, kayak gimana gitu. Gak apa-apa, biar si Rezaldi girang. Jadi bagus. Squad Persija sekarang udah lumayan lah. Maksud gue gak ada yang pemain yang nyampah bener yang gak dimain-mainin gitu. Kayaknya semuanya rata bakal dimainin juga. Oke. Terus apa lagi? Rezaldi udah. Bis Persis Solo dilempar. Lucunya pemainnya turun ditonjokin. Gak tahu gue siapa orangnya, ada banyak di situ. Gue gak bisa membenarkan kedua pemainnya ya, karena gila, barbar juga ya, sampai turun dikejar. Mungkin gahar kali dia tuh, disambit bisnya, dia gahar, dia turun, dia hantemin tuh orang. Wajar, cuman harusnya gak begitu lah pemain bola. Masa iya pemain profesional berkeliaran di jalanan, jalan raya, nonjokin masuk ke tempat toko orang. Waduh, itu sih parah. Terus itu juga oknum yang lemparnya supporter Persita antik. Ternyata masih banyak ya kaum yang kayak gini ya. Ternyata dia punya, gue rasa orang-orang kayak gini dari planet yang sama mungkin ya. Mungkin ada planet apa ya, ada bumi, mungkin ada planet Mars, ada planet dia tuh. Satu tuh yang demennya kaumnya tuh demen ngelempar, mungkin ada. Jadi dia turun ke bumi secara bersamaan, beranak pinak, tersebar di mana-mana, jadi lempar-lempar doyannya. Lanjut ke kasus Aremania demo, aksi damai judulnya di depan kantornya. Ini juga ada kaumnya dia lempar-lempar juga karena kacanya kantornya dilemparin juga. Mungkin ada beberapa yang dengan dari planet yang sama. Gue gak mau bahas dia sebenarnya, tapi gue gatel juga. Dia aksi damai tiba-tiba berujung ricuh. Aduh, ini gue tadinya respect ya. Gue nggak tahu lu sependapat apa enggak sama gue. Gue juga gak tahu ini omongan gue bahaya atau enggak. Tapi gue pengen ngomong kalau gue udah gak respect lagi sama dia orang. Gue tadinya respect, gue ikut sedih, gue ikut bahas. Tapi gue bilang kesinian jadi bingung gue. Gue jadi bingung sama kelakuan mereka itu sendiri. Oke. Awalnya aksi damai di luar kantor, tiba-tiba ada logo Arema dicopotin sama dia, dibakar. Dia lempar cat juga kronologinya. Kaca dilempar batu sama kayu. Tadi gue bilang tuh dari kaum yang sama. Tuntutan yang menarik buat gue. Mereka meminta manajemen Arema bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang juga mengakibatkan persepak bolaan terhenti. Gue gak ngerasa, aduh gue mau ngomong gimana ya. Gue gak ngerasa timnya salah sih. Timnya salahnya apa coba? Dia main, dia kalah, salahnya kalah mungkin. Ya udah, menang kalah biasa kan untuk tim. Terus apa salah si timnya gitu? Gak ngerti gue. Yang salah orang yang turun ke lapangan. Lo tamparin aja tuh temen lo yang turun ke lapangan harusnya. Karena dia awal kejadian kerusuhan itu. Timnya gak mau juga itu kejadian. Tapi yang memulai orang yang turun ke lapangan. Justru dia yang paling bertanggung jawab harusnya. Tapi kenapa Aremania meminta itu? Karena Aremania menilai kalau dia berjuang sendirian untuk usut tuntas ini. Sedangkan manajemen mereka rasa nggak ikut berperan untuk kasus ini, untuk usut tuntas ini. Jadi kalimat usut tuntas juga gue udah terlalu ngedengarnya udah dari tadinya gue usut tuntas. Sekarang gue jadi kayak udah hambar gitu ngedenger kalimat usut tuntas, agak aneh. Terus yang tadi Aremania juga meminta Arema mundur dari kompetisi untuk bentuk tanggung jawab dari kejadian Kanjuruhan. Ini juga aneh juga buat gue. Supporter bikin kesalahan,
tim dirugikan, sepak bola Indonesia jadi berantakan. Wassalam. Terus untuk bentuk tanggung jawab, Arema diminta dibubarkan. Ini kan aneh banget ya. Kenapa tim yang mesti dibubarin gitu? Kan nggak salah dia. Kan timnya sih nggak salah. Yang salah kan yang lompat. Jadi gue nggak tahu deh. Udah gue nggak mau bahas lagi. Gue cuma ngeluarin unek-uneknya dikit. Gue gak terlalu sependapat sama gue apa enggak sama gue kasus ini, tapi yang pasti agak antik buat gue karena minta klub dibubarin tuh bagi gue agak aneh sih. Gak ada kaitannya tim dibubarin sama kejadian di Kanjuruhan. Bentuk tanggung jawab bukan ngebubarin tim. Bentuk tanggung jawab ya yang bikin kesalahan pertama yang bertanggung jawab itu sih. Gak ada kaitannya sama tim yang dibubarin. Gue gak mau bela salah satu pihak, tapi gue agak aneh aja sama kasus ini. Cukup sekian, terima kasih. Udah berapa menit? Aduh lama banget, 20 menit. Gila loh. Oke deh. Jadi gue gak ngupload lama, sekali ngupload agak lama durasinya. Jadi terima kasih buat yang udah support gue. Gila sih emang. Gue gak nyangka sih. Gue gak ngupload seminggu, ternyata reaksi kalian sebegitunya. Bikin gue jadi sedih. Ya salam. Kagak. Lo jangan berharap gue nangis. Gak bakal nangis gue. Oke. Sekian dulu video dari gue. Gue akan update lagi. Gue mungkin akan lebih rajin lagi. Dan gue akan lebih rajin lagi di video shorts, video-video pendek itu. Lo kalau masuk ke profil gue ada pilihannya shorts. Nah itu gue akan rajin banget di situ nguploadnya karena itu lebih mudah untuk dibuat. Cuman gue pakai handphone selesai gitu doang. Oke. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah support. Jangan lupa di subscribe, di like juga supaya ratingnya bagus. Dan yang masih nonton sampai detik ini sampai gue ngomong, lo gila berarti. Gue kasih kode buat lo. Apa ya? Jangan deh, ntar lo gak komen pendapat lo, analisa lo tentang itu, malah lo komen ya salam ya salam. Oke deh, cukup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, gue Persija, gue champions.